touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursan Gustrianto. Saya berasal dari kelas 2H. Di video kali ini, saya akan membahas tugas dari mata kuliah Hukum Internasional dengan topik tentang cakupan hukum internasional. Nah, di sini ada 3 hal utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang belliggerent dan apakah OPM termasuk belliggerent. Yang kedua tentang kapan individu bisa jadi subjek hukum internasional. Sekaligus kita bahas juga contoh dari Rodrigo Duterte. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan bisa menjadi subjek hukum internasional. Kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama. Yang pertama ada belliggerent dan OPM. Jadi pertama-tama, apa sih sebenarnya belliggerent itu? Kalau dijelaskan secara sederhana, belliggerent itu adalah pihak yang ikut dalam konflik bersenjata, tapi dia punya posisi yang diakui dalam hukum internasional. Biasanya bukan negara ya, tapi kelompok, misalnya kelompok pemberontak dalam suatu negara. Tapi penting diingat, tidak semua kelompok bersenjata bisa langsung disebut belliggerent. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kelompok itu harus punya organisasi yang jelas. Jadi, bukan kelompok yang asal bergerak tanpa ada pemimpin, tapi ada struktur dan ada komando. Yang kedua, mereka harus menguasai wilayah tertentu. Jadi bukan cuma menyerang lalu kabur, tapi benar-benar punya kontrol di suatu daerah. Yang ketiga, mereka harus punya dukungan dari masyarakat sekitar wilayah itu. Dan yang keempat, mereka harus bisa menjalankan hukum perang atau hukum humaniter internasional. Nah, kalau semua ini sudah terpenuhi, baru bisa disebut suatu kelompok bisa diakui sebagai belliggerent. Sekarang kita coba kaitkan dengan OPM. OPM itu Organisasi Papua Merdeka, yang tujuannya ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kalau kita lihat, memang mereka melakukan perlawanan bersenjata. Tapi apakah mereka sudah memenuhi syarat sebagai belliggerent? Kalau kita analisis, jawabannya belum. Kenapa? Karena mereka belum punya kontrol wilayah yang stabil. Terus juga belum ada pengakuan dari negara lain secara resmi. Dan secara praktik, mereka juga belum sepenuhnya menunjukkan bahwa mereka menjalankan aturan hukum perang secara konsisten. Jadi, dalam kacamata hukum internasional, OPM ini belum bisa dikategorikan sebagai belliggerent. Lebih tepatnya, mereka masih dianggap sebagai kelompok separatis dalam hukum nasional Indonesia. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah tidak semua kelompok bersenjata itu otomatis diakui secara internasional. Harus ada syarat-syarat tertentu. Dalam kasus ini, OPM belum memenuhi syarat tersebut. Yang kedua, individu dan Rodrigo Duterte. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang individu sebagai subjek hukum internasional. Kalau dulu dalam hukum internasional klasik, yang dianggap sebagai subjek itu cuma negara, tapi individu itu tidak dianggap punya posisi langsung. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang individu juga bisa jadi subjek hukum internasional. Kapan itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi ketika individu punya hak dan kewajiban langsung dalam hukum internasional. Contohnya, kita semua punya hak asasi manusia. Itu dilindungi secara internasional. Tapi bukan cuma hak, individu juga punya kewajiban. Misalnya, tidak boleh melakukan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau itu dilanggar, individu bisa dimintai pertanggungjawaban di tingkat internasional. Nah, sekarang kita masuk ke contoh, yaitu Rodrigo Duterte. Dia adalah mantan presiden Filipina. Dia terkenal dengan kebijakan perang terhadap narkoba. Tujuannya memang tidak untuk memberantas narkoba. Tapi dalam praktiknya, banyak terjadi kekerasan, bahkan korban jiwa. Hal ini kemudian menimbulkan tuduhan pelanggaran HAM berat. Bahkan ada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan kasus ini sampai jadi perhatian internasional dan termasuk Mahkamah Pidana Internasional atau LCC.
Nah, pertanyaannya, apakah Duterte bisa dianggap sebagai subjek hukum internasional? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia sebagai individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Walaupun dia pernah jadi presiden, tapi itu tidak membuat dia kebal secara mutlak dari hukum internasional. Ini penting, karena menunjukkan bahwa dalam hukum internasional modern, individu itu benar-benar punya tanggung jawab. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah, individu sekarang sudah diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama kalau terkait pelanggaran serius, dan kasus Duterte adalah salah satu contoh nyatanya. Yang ketiga, perusahaan sebagai subjek hukum internasional. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang perusahaan. Mungkin banyak yang mikir, emang perusahaan bisa jadi subjek hukum internasional? Jawabannya bisa, tapi terbatas. Dulu memang perusahaan tidak dianggap sebagai subjek, tapi sekarang karena globalisasi, perusahaan, terutama perusahaan multinasional, punya peran yang besar sekali. Mereka bisa beroperasi di banyak negara, melakukan investasi, bahkan punya pengaruh besar terhadap ekonomi suatu negara. Nah, dalam kondisi ini, perusahaan mulai diakui dalam hukum internasional. Walaupun statusnya tidak sama seperti negara, perusahaan bisa jadi subjek hukum internasional kalau memenuhi beberapa hal. Misalnya, mereka punya hak seperti perlindungan investasi, mereka punya kewajiban, misalnya menghormati HAM, mereka bisa ikut dalam perjanjian internasional. Contohnya, dan mereka bisa terlibat dalam sengketa internasional. Contohnya, ada perusahaan asing yang menggugat suatu negara karena merasa dirugikan. Atau sebaliknya, perusahaan dituntut karena merusak lingkungan atau melanggar hak masyarakat. Itu semua menunjukkan bahwa perusahaan punya posisi dalam hukum internasional. Tapi tetap diingat, posisinya terbatas. Bahkan mereka bukan subjek utama seperti negara. Di bagian akhir, saya ingin sedikit merangkum dan juga menegaskan kembali apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi, dari pembahasan pertama, kita bisa memahami bahwa dalam hukum internasional itu, tidak semua kelompok bersenjata bisa langsung diakui. Ada yang namanya belligerent atau status itu tidak diberikan secara sembarangan. Harus ada syarat-syarat yang cukup ketat, seperti adanya organisasi yang jelas, penguasaan wilayah, serta dukungan masyarakat dan juga kemampuan menjalankan hukum perang. Dan ketika kita kaitkan dengan OPM, kita bisa melihat bahwa sampai saat ini OPM belum memenuhi syarat tersebut. Jadi, secara hukum internasional, statusnya belum bisa dikatakan sebagai belligerent. Lalu, di pembahasan kedua, kita belajar bahwa hukum internasional itu sudah berkembang. Kalau dulu hanya negara yang dianggap sebagai subjek hukum, sekarang individu juga punya posisi penting. Artinya, setiap orang itu tidak hanya punya hak, tapi juga punya tanggung jawab. Dan kalau melakukan pelanggaran serius seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, maka bisa dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Contoh yang kita bahas tadi adalah Rodrigo Duterte, di mana sebagai individu, even sebagai mantan presiden, tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan besar terhadap hak asasi manusia atau HAM tersebut. Kemudian di pembahasan terakhir, kita melihat bahwa perusahaan juga mulai diakui dalam hukum internasional. Walaupun sifatnya masih terbatas, ini menunjukkan bahwa hukum internasional itu terus berkembang mengikuti zaman. Karena sekarang aktor dalam hubungan internasional itu bukan cuma negara, tapi juga individu dan perusahaan. Dari semua pembahasan ini, menurut saya pribadi, kita bisa melihat bahwa hukum internasional itu sangat dinamis, tidak kaku, dan terus menyesuaikan dengan perkembangan dunia. Dan ini penting untuk kita pahami, terutama sebagai mahasiswa, supaya kita bisa melihat suatu isu tidak hanya dari sudut pandang nasional, tapi juga dari perspektif internasional.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional atas tugas yang telah diberikan. Karena melalui tugas ini, saya jadi bisa lebih memahami konsep-konsep penting dalam hukum internasional. Dan tentunya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan membantu kita semua dalam memahami hukum internasional dengan lebih baik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun cara penyampaian. Sekian dari saya, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.